Rekan Raisa Nadia akan menyampaikan terkait Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Silakan Raisa. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pengesahan PP Kesehatan 2024 adalah salah satu langkah dalam transformasi kesehatan. Terdapat sejumlah poin penting terkait PP Kesehatan 2024 yang diteken oleh Presiden Jokowi. Yang pertama adalah mengizinkan aborsi untuk korban pemerkosaan dan darurat medis. Melalui PP Kesehatan 2024, pemerintah mengizinkan aborsi secara terbatas. Izin aborsi hanya boleh diterapkan untuk korban pemerkosaan atau kekerasan seksual serta kondisi kedaruratan medis. Lalu yang kedua, melarang peredaran rokok secara eceran. Pasal 433 PP Kesehatan 2024 melarang adanya peredaran rokok eceran. Pasal tersebut melarang setiap orang memproduksi atau mengimpor rokok putih mesin dalam kemasan yang berisi kurang dari 20 batang. Ketentuan ini tidak berlaku untuk produk tembakau lain selain rokok putih mesin. Selain itu, tembakau iris tidak boleh dikemas lebih dari 50 gram dalam setiap kemasan. Lalu yang ketiga adalah menghapus praktik sunat perempuan. Di pasal 102 secara tegas menghapus praktik sunat perempuan mencakup bayi, balita, dan anak prasekolah. Pasal ini juga mencakup edukasi kepada balita dan anak prasekolah tentang organ reproduksi mereka. Edukasi tersebut mencakup perbedaan antara organ reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Edukasi juga memuat materi pentingnya menolak sentuhan pada bagian tubuh yang merupakan area sensitif. Selanjutnya pemirsa, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan ini juga mengatur tentang cukai untuk produk makanan olahan, di mana pasal 194 menetapkan bahwa pemerintah pusat juga dapat mengenakan cukai pada produk makanan olahan tertentu. Besaran cukai disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini juga menetapkan batas maksimum untuk kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan termasuk pangan olahan yang siap saji. Lalu melarang iklan makanan dan juga minuman berkalori tinggi, di mana pasal 195 secara khusus melarang iklan untuk makanan dan juga minuman berkalori tinggi. Produk yang melebihi batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak dilarang memasang iklan atau promosi. Produsen, importir, dan juga distributor pangan olahan termasuk makanan siap saji dilarang menjual atau mengedarkan produk-produk tersebut di area tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah mengizinkan tenaga medis asing bekerja di Indonesia, di mana pasal 658 mengizinkan tenaga medis asing bekerja di Indonesia. Tenaga kesehatan asing yang boleh bekerja di dalam negeri termasuk lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing ini harus mempertimbangkan kebutuhan nasional. Lalu bagaimana aborsi dan sunat bagi perempuan dari kacamata Majelis Ulama Indonesia? Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, melakukan aborsi hukumnya haram sesudah adanya ruh di dalam janin. Namun aborsi bisa dilakukan dengan alasan medis. Sementara persoalan khitan bagi perempuan telah difatwakan MUI Pusat nomor 9A tahun 2008. Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah atau aturan dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah atau kemuliaan dan pelaksanaannya sebagai ibadah yang dianjurkan. Terlepas dari polemik yang ada, terbitnya peraturan nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan menandai langkah penting dalam peningkatan layanan kesehatan di Indonesia dan berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.